asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Arba'in Nawawi dalam baca jadwal afiat. Semoga pertemuan kita senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa ikuti ajarannya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis Arba'in. Kita memasuki hadis yang ke-25 yang berjudul sedekah anggota badan. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu dusuri bil usri salluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allah lakum ma yatasaddaqun. Ulang lagi. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Inna lakum bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrin bil ma'rufi shadaqah wa nahyin 'an munkarin shadaqah wa fi kulli ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakun lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wisrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami tidak dapat melakukannya. Kemudian Rasulullah bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar adalah sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya? Rasulullah menjawab, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya, jika hal tersebut diletakkan di jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hadis ini menunjukkan betapa para sahabat itu sangat bersemangat dalam beramal. Jadi kompetisi atau perlombaan dalam melakukan ibadah itu sering terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka berlomba-lomba untuk melakukan ibadah, bukan berlomba-lomba untuk masalah duniawi, tapi mereka berlomba-lomba dalam masalah ibadah. Di sini disebutkan ya bahwa ada sekelompok orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, ya,
orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu matur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya mereka itu dalam tanda kutip meri terhadap orang-orang kaya yang punya banyak harta, ya. Yang mana orang-orang kaya ini bisa sholat sebagaimana orang-orang fakir muhajirin juga bisa sholat. Mereka juga bisa puasa. Mereka bisa melakukan ibadah sholat, bisa melakukan puasa. Tetapi orang-orang kaya ini bisa bersedekah dengan harta mereka, sementara orang-orang fakir muhajirin tidak bisa melakukannya karena kondisi mereka yang kekurangan. Maka mereka matur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan sekali lagi apa orang-orang pada masa Rasulullah atau para sahabat Rasulullah sangat bersemangat dalam melakukan ibadah. Nah, ini dibolehkan. Iri dalam masalah amalan ibadah itu dibolehkan. Jadi misalnya kita melihat orang lain itu lebih bagus ibadahnya, ya, lebih bagus ibadahnya. Kemudian kita pengen seperti orang itu diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Jadi misalnya ada orang yang sedekahnya luar biasa, dermawan. Ya. Kemudian kita pengen menjadi seperti itu, jadi orang dermawan. Atau kita melihat orang yang sholat jamaahnya tidak pernah absen, selalu sholat berjamaah di masjid. Kemudian kita pengen menjadi seperti itu. Atau kita melihat ada orang yang tahajudnya rajin, rutin. Kemudian kita pengen rajin sholat tahajud seperti orang itu. Maka ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan, berlomba-lomba dalam amalan kebaikan ini sangat diperbolehkan sekali. Dan ini sering terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Islam itu tidak ada istilahnya membebani sesuatu di luar batas kemampuan. Jadi tidak ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi seseorang akan mendapatkan beban perintah sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya, sesuai dengan apa yang dia mampu. Dalam masalah sedekah juga sama. Ketika orang memang tidak punya harta yang dipakai untuk sedekah, ya sudah. Dia tidak diwajibkan untuk sedekah. Tidak ada kewajiban baginya untuk sedekah. Boro-boro untuk sedekah. Untuk kebutuhan keluarga saja masih kekurangan. Ya. Maka yang wajib dulu untuk kebutuhan keluarga. Jangan sampai hartanya itu pas-pasan kemudian menelantarkan keluarga ya demi untuk sedekah. Ya, ini balik. Jadi menafkahi keluarga itu wajib, harus didahulukan. Kalau ada sisa ya dari kebutuhan kita, baru kita sedekah. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memaksa orang yang memang tidak mampu bersedekah dengan hartanya. Tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sedekah. Contohnya dalam hadis ini, ketika orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, mereka merasa meri karena mereka secara ekonomi kekurangan, mereka tidak bisa sedekah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaya saat itu. Mereka bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah. Sedangkan orang-orang fakir dari muhajirin tidak mampu bersedekah. Maka disinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang bisa menenangkan orang-orang fakir muhajirin. Ya. Jadi Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini ada amalan-amalan yang itu pahalanya bisa setara dengan sedekah. Jadi amalan-amalan dengan anggota badan. Amalan-amalan dengan anggota badan. Ini jawaban yang sangat menenangkan orang-orang dari kalangan fakir muhajirin. Ya, bahwa ada amalan-amalan yang bisa mendapatkan pahala seperti pahala sedekah. Dalam hadis tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ada zikir-zikir, ada kalimat-kalimat thayyibah
yang kalau diucapkan mendapatkan pahala sedekah. Contohnya misalnya bacaan tasbih subhanallah. Kita membaca subhanallah itu pahalanya senilai dengan sedekah. Kemudian takbir Allahu Akbar, maka ini juga ya, berpahala sedekah. Kemudian tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Ini adalah zikir-zikir, kalimat-kalimat thayyibah yang bisa dilakukan ya, dan itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga sedekah itu yang bisa dilakukan dengan cara dakwah kita kepada orang lain. Dakwah kita kepada orang lain. Wa amrin bil ma'rufi shadaqah wa nahyin an mungkarin shadaqah. Jadi mengajak orang lain pada kebaikan itu sedekah. Atau ketika orang lain melakukan kesalahan, kita ingatkan, itu juga sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar ini juga bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mengajak orang lain pada kebaikan, kemudian mengingatkan orang lain dari kemungkaran, ini bisa menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita itu akan menjadi umat yang terbaik dengan syarat kita peduli terhadap orang lain. Kita ngajak orang lain pada kebaikan, ya, kemudian mengingatkan orang lain ketika melakukan kesalahan. Nah, di sini menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang tidak bisa melakukan suatu ibadah karena memang secara kondisi mereka tidak. Orang yang tidak punya harta yang digunakan untuk sedekah, maka orang seperti ini masih punya kesempatan untuk mendapatkan pahala sedekah melalui zikir-zikir yang dilantunkan, melalui dakwah yang dilakukan. Bahkan termasuk juga ketika kita menafkahi keluarga kita. Kita bekerja untuk mencari nafkah. Kemudian kita niatkan dengan baik ketika kita bekerja itu. Ketika kita memenuhi kebutuhan keluarga kita, maka ini juga dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nafaqatur rajuli ala ahlihi wa zaujatihi wa iyalihi shadaqah. Bahwa nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada keluarganya, kepada anak istrinya, maka itu adalah sedekah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi ta'ala illa usirka 'alaiha hatta luqmati tarfa'uha ila fi imra'atika. Bahkan sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah ya pada keluargamu yang mana itu kamu niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, melainkan kamu akan diberikan pahala terhadap infak yang kamu berikan, nafkah yang kamu berikan. Bahkan ya, sesuap nasi yang kamu berikan untuk keluargamu, untuk anak istrimu, itu juga dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita niatkan dengan baik, niatkan untuk ibadah, karena itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya pahala-pahala yang besar untuk amalan-amalan yang itu rutin kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Contohnya kita makan, kita setiap hari makan. Maka ketika kita makan, kemudian kita niatkan makan kita itu agar kita kuat untuk ibadah, agar kita mampu untuk ibadah, sebagai bekal kita untuk ibadah, maka makan kita itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga dengan ibadah yang lain, dengan kebiasaan yang lain. Tidur misalnya, yang tidur menyatakan bahwa tidurnya itu sebagai rehat, ya. Rehat yang mana itu bisa membuatnya semakin semangat untuk ibadah, semakin semangat untuk ibadah, semakin khusyuk untuk ibadah. Istirahat dulu biar fresh tubuhnya, badannya fresh, kemudian bisa ibadah dengan baik. Maka yang seperti itu juga akan mulai ibadah dan berpahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam syariat Islam banyak sekali sarana-sarana untuk mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat-kalimat thayyibah yang kita lantunkan, zikir-zikir yang kita lantunkan, bahkan kita menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, itu juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini menunjukkan betapa luasnya rahmat atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang. Kemudian hadis yang ke-26, amalan yang setara dengan sedekah. Ya, ini masih mirip-mirip dengan hadis itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama alaihi sadaqah yaumin tatlu fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi wa tahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adza 'anil tariqi sadaqah. Rahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sekali lagi juga menunjukkan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan, ya, kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan amalan-amalan ibadah melalui zikir-zikir mereka, ya, melalui aktivitas sosial mereka, ya, dan itu kalau dilakukan maka mereka mendapatkan pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini berisi beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia dalam bentuk yang Nabi ahsani takwim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia dalam bentuk yang ada dua telinga, dua mata, satu mulut, dua kaki, dua tangan. Ini adalah sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendaknya kita syukuri bersama. Nikmat-nikmat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang maka kita harus bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah ini atas kesehatan tubuh kita, atas nikmat mata yang bisa melihat, atas nikmat hidung yang bisa mencium, atas nikmat kaki yang bisa berjalan, seluruh anggota badan kita, ya, alhamdulillah, ya, kita mendapatkan anggota badan, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan penciptaan dari Allah dengan yang terbaik. Maka ini yang harus kita syukuri. Karena setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban terhadap hambanya atas apa yang diberikan
dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat At-Takatsur ayat 8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat nanti, mengenai nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, menafsirkan nikmat-nikmat dalam ayat ini, beliau menyampaikan sihhatul abdani wal asma'i wal absari. Maksudnya adalah nikmat kesehatan badan, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kesehatan badanmu dulu kamu gunakan? Untuk apa nikmat pendengaran dulu kamu gunakan untuk apa? Ya, ketika kamu hidup, semuanya ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita layak untuk mensyukurinya. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Ada banyak cara untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap anggota badan kita. Misalnya nikmat mata. Kita gunakan sebagai wujud syukur kita gunakan untuk baca Quran, untuk baca hadis, untuk baca dan lain sebagainya. Untuk syukur kita atas nikmat. Nikmat tangan. Wujud syukur kita adalah kita gunakan tangan kita itu untuk membantu orang lain ketika membutuhkan. Untuk mengambil sesuatu yang bisa mengganggu orang lewat, gangguan di jalan, kita singkirkan dengan tangan. Ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur itu ada kalanya yang hukumnya wajib. Syukur yang hukumnya wajib ini adalah dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah. Sholat 5 waktu, puasa, ya, zakat bagi orang yang sudah wajib zakat, haji bagi orang yang sudah wajib haji. Ini adalah syukur yang sifatnya wajib. Syukur yang sifatnya wajib. Melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap anggota badan kita, setiap persendian ada di dalam tubuh kita itu harus kita sedekahi. Hendaknya kita sedekah. Dengan sholat, berarti kita itu wujud syukur kita terhadap nikmat anggota badan. Dengan kita membantu orang, ya itu adalah wujud syukur kita, ya, melalui anggota badan kita. Itu syukur wajib, ya. Jadi melakukan perintah-perintah yang Allah wajibkan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syukur yang yaitu selain kita melakukan yang wajib, maka kita lakukan ibadah-ibadah sunnah. Sholat rawatib, sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah. Itu kita lakukan. Ya, sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah. Itu sebagai syukur kita kepada Allah juga. Sholat tahajud, sholat tarawih. Ini apa lagi? Sholat duha. Ya, ini adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan sholat malam sampai telapak kaki beliau. Nah, ketika ditanya oleh istri beliau, lima taf'al hadza faqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar, ya Rasulullah. Kenapa jenengan sampai melakukan ini? Sedangkan dosa-dosa jenengan yang sudah lalu dan akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Apa jawab Rasulullah? Afala aku abidan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ini wujud syukur Rasulullah itu dengan melakukan ibadah yang sampai segitu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi juga disebutkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita mendamaikan dua orang yang bertiga itu adalah sedekah. Jadi ketika ada dua orang yang selisih, kemudian kita berupaya untuk mendamaikan, untuk mengakurkan, itu adalah sedekah. Ya. Karena apa? Kita berupaya untuk mengeratkan ukhuwah di antara keduanya. Karena sesama orang beriman adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Jadi ketika ada dua orang yang berselisih, ya, berantem, jangan kemudian kita provokasi, tapi kita berusaha untuk mendamai. Termasuk juga disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tadi adalah membantu orang, ya, menaikkan barangnya ke atas kendaraannya. Misalnya ada orang, ya, kalau di masyarakat kita, misalnya ada orang pindahan, nah, kita bantu ngangkut barang-barangnya, itu sedekah. Itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dengan cara melantunkan kalimat-kalimat thayyibah. Jika ada orang bersin, ya, kita mendoakan apa? Yarhamukallah. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, kesandung kaki kita lantunkan innalillah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapati sebuah pemandangan yang sangat indah, kita ucapkan subhanallah. Ini adalah kalimat-kalimat thayyibah yang berpahala sedekah kalau kita mau melantunkan. Bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan, ini juga dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ada sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, bahwa iman itu terdiri dari 77 cabang. A'laha syahadatu alla ilaha illallah, yang paling tinggi dari 77 cabang itu adalah ucapan syahadat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah, paling bawah adalah imatatul adha, menyingkirkan gangguan anit toriki dari jalan. Kalau kita jalan, di situ ada kaca yang bisa membahayakan orang lewat, kita ambil. Ada duri, ada batu, kita ambil, kita singkirkan. Ini bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Dan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Bahkan kita juga ketika melangkahkan kaki kita ke masjid untuk sholat berjamaah, langkah kaki kita itu, ya, kata Rasulullah, babikuli khotwatin tamsyiha ila sholati sodaqah, itu sudah sedekah. Itu luar biasa. Kita berjalan ke masjid, dinilai sedekah oleh Allah. Bahkan satu langkah kaki kita itu bisa menghapuskan dosa kita, satu langkah kaki kita yang lain bisa menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita lakukan ini sebanyak 5 kali dalam sehari? 5 kali dalam sehari. Nah, bagaimana kalau pakai sepeda ontel, ya? Bagaimana kalau pakai sepeda motor, ya Ustaz? Allah Maha Adil. Ya. Itu Allah juga tetap memberikan pahala yang besar, ya, terhadap setiap kita menggayuh sepeda ontel kita di masjid, setiap kita ngegas motor kita, setiap putaran roda itu insya Allah juga dibalas pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi kan betapa luasnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada kita untuk menyedekahi seluruh persendian yang ada dalam tubuh kita, ya, seluruh persendian yang ada dalam tubuh kita diperintahkan untuk disedekahi, maka itu tercukupi dengan kita melakukan sholat duha. Ya, dalam riwayat lain disebutkan, ya, wa yujzi'u min dzalika rak'atat duha yarka'uha. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, ya, bahwa setiap orang itu wajib menyedekahi seluruh persendian yang ada dalam tubuhnya, maka Allah dengan rahmatnya menyampaikan semua itu tercukupi dengan melakukan
sholat duha 2 rakaat. Artinya kalau kita melakukan sholat duha 2 rakaat, maka itu dinilai oleh Allah sebagai sedekah untuk seluruh persendian yang ada di dalam tubuh kita. Yang kayaknya ada kurang lebih 360 ya. 360 persendian. Dengan melakukan sholat duha, maka itu dinilai sebagai sedekah untuk seluruh persendian yang ada di dalam. Nih, nah tentunya dalam melakukan semua itu kita niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan ketika menyingkirkan gangguan dari jalan, kita niatkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membantu orang lain, maka kita niatkan itu ya, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-27 yang berjudul antara kebaikan dan dosa. Anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali'a 'alaihi nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisata ibni Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqala jita tas'alu 'anil bir qultu na'am qala istafti qalbaka al birru ma tuma'annas ilaihi nafs wa tuma'anna ilaihi qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu aftau. Haditsun hasanun ruwinahu fi musnad imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasanin. Hadis yang ke-27 ini diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab, iya. Beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya. Dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan-keraguan dalam dada. Meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis Hasan kami riwayatkan dari dua musnad Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang ke-27 ini menjelaskan kepada kita kebaikan dan dosa. Ya, kebaikan dan dosa. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa itu kebaikan. Ya, apa itu kebaikan. Rasulullah menyampaikan dalam hadis ini bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Wabisah tadi ya, menyampaikan bahwa kebaikan itu adalah ma'annat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi qalb. Jadi apa yang menjadikan jiwa dan hati kita tenang itu kebaikan. Ya, itu kebaikan. Ini berlaku ya dalam masalah-masalah muamalah kita juga. Interaksi kita dengan orang. Berlaku juga dalam hadis ini. Jadi kebaikan itu, yang dinamakan kebaikan itu adalah apa saja perbuatan kita yang membuat hati kita tenang, membuat jiwa kita tenang. Baik itu perbuatan-perbuatan kita yang bersifat muamalah, bersifat sosial, interaksi kita dengan orang lain, atau itu berkaitan dengan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita dua tanda perilaku dosa. Tanda yang pertama adalah tanda yang bersifat internal, yaitu ya, perbuatan dosa itu bisa diketahui
ketahui tandanya secara internal. Apa itu? Yang mengganggu hati kita, yang membuat hati kita tidak tenang. Jadi setiap perilaku yang membuat hati kita tidak tenang, tidak nyaman, jiwa kita nggak nyaman, itu disebut sebagai perilaku jahat. Nah, ada orang mencuri, ini nggak nyaman, imannya masih bagus, imannya masih bagus. Tapi kalau ada orang nyuri kok hatinya nyaman-nyaman saja, nah ini berarti imannya bermasalah. Karena standar orang beriman itu paling tidak kalau melakukan dosa itu hatinya nggak nyaman, jiwanya nggak tenang. Ini tanda yang bisa kita ketahui secara internal dari diri kita, ya, dari internal diri, yaitu apa? Balik memahaka fitnah kata Rasulullah. Jiwa kita itu nggak tenang dengan perbuatan itu, nggak nyaman. Kemudian tanda yang kedua, sifat eksternal. Tanda perbuatan dosa itu sifat eksternal ya. Kalau tadi kan internal ya, kita merasa nggak tenang. Kemudian tanda yang kedua, yang sifat eksternal, yaitu kita nggak suka perbuatan kita itu dilihat oleh orang lain. Orang mencuri kan nggak suka kalau ada orang lihat, dia lihat polisi, tangkap, penjara. Atau kita melakukan perbuatan apalah gitu ya, yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah. Maka kita nggak suka kalau itu dilihat oleh orang lain. Bakarihta ayat toli'a alaihinna. Kita nggak senang itu dilihat oleh orang lain. Maka ini adalah perbuatan dosa. Jadi tanda perbuatan dosa dan dua tadi yang pertama adalah ketika itu mengganggu jiwa kita, jadi hati kita nggak nyaman. Dan yang kedua adalah kita nggak suka kalau itu dilihat oleh orang. Ini dua tanda perbuatan dosa. Tapi ini berlaku bagi orang yang memang keimanannya masih baik. Imannya masih baik. Beda ketika orang itu dia terbiasa berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka kalau dia melakukan dosa berkali-kali pun ya terasa nyaman. Karena apa? Imannya salah. Tapi kalau imannya masih bagus, kan? Orang itu kalau berbuat dosa itu merasa nggak nyaman dalam hati, merasa nggak tenang. Maka kalau kita melakukan sesuatu kemudian kok nggak sesak di hati kita, itu mungkin salah satu pertanda bahwa apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis ini ya, tadi disebutkan bahwa Wabisah pernah datang kepada Rasulullah. Kemudian ketika Wabisah itu datang kepada Rasulullah tanya, apakah engkau akan bertanya kepadaku tentang kebaikan? Wabisah jawab, iya ya Rasulullah. Ini menunjukkan salah satu kepribadian Rasulullah SAW. Beliau tahu apa yang akan dikatakan oleh Wabisah. Wabisah datang kepada Rasulullah itu belum menyampaikan keinginannya, tapi Rasulullah sudah tahu bahwa Wabisah ini akan menanyakan tentang kebaikan itu apa. Maka disinilah ya, menunjukkan bahwa Rasulullah, pemujizatan dari Rasulullah SAW ya, tentunya atas informasi yang Rasulullah dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah menjadi tahu bahwa kedatangan Wabisah pada beliau di dalam rangka untuk tentang ini bukan kenapa Rasulullah itu orang yang mulia ya istimewa yang didapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini hadis yang ke-27 ya, yang menjelaskan kepada kita tentang dosa dan juga tentang kebaikan. Mari kita berupaya untuk bagaimana kita
senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan diri kita dari setiap keburukan-keburukan perilaku dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut hadis yang ke-28 yang berjudul mengikuti sunnah dan bid'ah. An Abi Najikin al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa daribat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in fa'awsina qala usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaihi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis yang ke-28 ini diriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami besar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena siapapun di antara kalian yang masih hidup nanti, saya akan menyaksikan banyak perselisihan. Karena itu, berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Ikutlah sunnah dengan gigi geraham dan hindarilah hal-hal yang baru dalam hal agama, karena semua yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Riwayat Dawud Tirmidzi dan dia berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang ke-28 ini judul mengikuti sunnah dan jauhi bid'ah. Dalam hadis ini ya, kita menjadi tahu bahwa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Yaitu kalau memberikan nasihat beliau sadar bagaimana yang terjadi dalam hadis yang kisah yang ada dalam ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah nasihat, sebuah pesan yang membuat hati para sahabat itu, yang membuat mata para sahabat bercucuran. Ini menunjukkan Rasul itu adalah sosok yang luar biasa jika memberikan nasihat. Nasihat beliau selalu menyentuh, ya, selalu menyentuh. Maka kita sebagai seorang dai ketika menyampaikan dakwah kita hendaknya juga ya, menyampaikan materi dakwah itu dengan sepenuh hati, sehingga itu menyentuh pada orang-orang yang kita beri nasihat, dengan sepenuh hati kita, dengan keseriusan kita, dan itu insya akan mengenang ya, pada nanti orang yang kita nasihat. Dan untuk menjadi seorang pemberi nasihat yang baik, paling tidak saya yang pertama adalah kita pilih tema yang baik sesuai dengan kondisi jamaah kita, kondisi orang yang kita sesuaikan, ya, temanya kita sesuaikan. Kemudian dengan bahasa yang baik juga, ya, bukan dengan bahasa yang arogan. Pemilihan diksinya, ya, dengan diksi yang baik, diksi yang penuh dengan sopan santun dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan Rasulullah. Kemudian juga kita hendaknya ketika kita menyampaikannya sesuai kebutuhan, tidak
tidak bertele-tele. Karena orang itu kalau mendapatkan nasihat itu panjang, ya, lama, maka itu akan membuatnya bosan. Maka kita harus bisa manage waktu. Kira-kira jamaah kita itu bisa konsentrasi berapa lama? Berapa lama? Kemudian juga waktu juga, kan, waktu yang tepat. Kita pilih waktu yang tepat. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, ya, kita akan menjadi tahu Rasulullah SAW sosok pemberi nasihat yang sukses, sosok pemberi nasihat yang sukses, di mana beliau Rasulullah SAW, beliau ketika memberikan dakwah, menyampaikan dakwah itu luar biasa, menyentuh hati, mengena sesuai dengan audiens, sesuai dengan jamaahnya. Ini Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah didatangi oleh tadi, ya, di hadis sebelumnya, ketika orang-orang fakir dan muhajirin, ya, menyampaikan bahwa mereka meri terhadap orang-orang yang kaya yang bisa bersedekah, sedangkan mereka tidak bisa bersedekah, Rasulullah kemudian berikan solusi. Ini menunjukkan beliau adalah sosok yang bijak, ya, sosok yang selalu memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang beliau hadapi. Dan orang-orang yang beliau hadapi itu macam-macam. Ada yang orang yang wataknya keras, ada yang halus, ya, ada perempuan, ada anak kecil, ada pemuda, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, ya, ini menunjukkan betapa hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini, ya, kita akan mendapati betapa mulianya para sahabat Nabi juga. Bahwa para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang luar biasa. Ketika mereka mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW, ya, mereka tersentuh oleh nasihat Rasulullah SAW. Mereka terkesan oleh nasihat Rasulullah SAW. Ini menunjukkan hati mereka itu bersih. Ketika dinasihati, ya, langsung connect, ya, terkesan, bahkan nangis, ya, hatinya bergetar dan lain sebagainya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW berikan beberapa wasiat pada para sahabat. Ya, yang pertama adalah wasiat tentang takwa, ya, tentang takwa. Ini menunjukkan pentingnya takwa dalam kehidupan kita. Ya, maka saking pentingnya takwa itu, setiap hari Jumat para khatib Jumat ketika menyampaikan khutbah, salah satu yang wajib disampaikan itu adalah pesan takwa, wasiat takwa kepada jamaah sholat Jumat. Ini menunjukkan pentingnya takwa dalam kehidupan seorang muslim. Nah, kemudian dalam hadis ini Rasulullah juga mengingatkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan sunnah para khulafaur rasyidin, ya, dan menjauhi, ya, perkara-perkara bid'ah. Kita sudah bahas pada hadis sebelumnya tentang bid'ah, ya, bahwa perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat Islam, ya, menyelisihi syariat Islam. Dan Imam Syafi'i, ya, beliau menyampaikan bahwa ketika perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menyelisihi syariat Islam, maka itu adalah bid'ah yang baik, bid'ah yang baik. Tapi ketika itu menyelisihi syariat Islam, maka itu adalah bid'ah yang, ketika suatu perbuatan itu menyelisih syariat Islam, ya, maka itu adalah perbuatan bid'ah yang buruk. Tapi kalau itu tidak menyelisih syariat Islam, maka itu adalah perbuatan bid'ah yang baik. Jadi ada bid'ah yang mahmudah, ada bid'ah yang madmum dalam maka dalam kehidupan kita sebagai seorang dai, hendaknya kita bijak dalam merespon setiap kejadian yang ada di sekitar kita.
Karena tidak setiap hal yang baru itu kita vonis bid'ah. Banyak hal-hal yang baru tapi tidak menjadi syariat Islam, maka itu adalah bid'ah mahmudah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-29 yang berjudul amalan yang mengantarkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu wa ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli fi jawfil laili. Tsumma qala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu. Tsumma qala ala ukhbiruka bima laki dzalika kullihi. Faqultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqala takilatka ummuka wa hal yakubun nasu bin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, beritahukanlah saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Bila bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala. Beribadahlah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan haji. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahu tentang pintu-pintu surga? Puasa adalah benteng, sedekah akan mematikan atau menghapus kesalahan sebagaimana air mematikan api. Dan sholatnya seseorang di tengah malam atau qiyamul lail, kemudian beliau membacakan ayat yang artinya lalu mereka jauh dari tempat tidurnya. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, mau ya Rasulullah, mau ya Nabi Allah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan, kalian dapat memiliki semua itu? Saya berkata, mau ya Rasulullah. Rasulullah memegang lisannya lalu bersabda, jagalah ini dari perkataan kotor. Saya berkata, ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan? Beliau bersabda, kamu ini, adakah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka? Atau sabda beliau di atas hidungnya, selain ubah dari yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis ini hasan sahih. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-29 ya. Hadis yang ke-29. Dalam hadis ini menunjukkan betapa semangatnya Mu'adz bin Jabal terhadap amalan-amalan soleh. Ya, terhadap amalan-amalan soleh. Di mana dalam hadis ini Mu'adz bin Jabal ya, bertanya kepada Rasulullah, ya, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan yang bisa masukkan saya ke dalam surga dan bisa menjauhkan saya dari neraka. Ini adalah kayaknya luar biasa. Ya, jadi orang tanya kepada Rasulullah menanyakan tentang amalan yang bisa
jauhkan dari neraka bisa masukkan ke dalam surga. Rata-rata orang sekarang kan tanyanya tidak masalah ibadah, tapi masalah gimana cara biar sukses dalam bisnis, dalam kerja, gini-gini dan sebagainya. Tapi di sini Mu'adz bin Jabal, ya, betapa semangatnya beliau, ya, dalam melakukan amal soleh. Nanyakan sesuatu yang itu menjadi masa depannya, amalan yang menyelamatkan dari neraka dan bisa masukkan ke dalam surga. Maka Rasul kemudian memujinya. Laqad sa'alta an azim. Dia menanyakan sesuatu yang luar biasa, yang agung, yang besar. Sekali lagi ini menunjukkan betapa semangatnya para sahabat Nabi dalam beramal. Nah, kemudian dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan, menyampaikan kepada Mu'adz dan juga untuk kita semuanya tentunya amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu yang paling utama adalah melakukan amalan-amalan wajib atau di sini rukun Islam, ya, rukun Islam. Dan di sini ya, beribadah kepada Allah, tidak menyebutkannya. Ini adalah kewajiban, mendirikan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, ya, berhaji. Ini adalah rukun. Nah, ini tentu yang kita utamakan. Jadi kita melakukan yang Allah wajibkan. Ini yang pertama, yang kita utamakan. Jangan sampai kita mengutamakan melakukan yang sunnah haji, tapi ada wajibnya ditinggal. Nah ini diantara yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam. Kemudian juga, ya, dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang pintu-pintu kebaikan yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Yang bisa masukkan kita ke dalam surga selain yang fardu, yang wajib tadi. Apa contohnya? Di sini disebutkan Rasulullah puasa. Ya, disebutkan Rasulullah puasa. As-shaumu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Bentengi kita ketika di dunia dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Membentengi kita nanti di akhirat dari siksa neraka. Kemudian sedekah yang bisa menghapuskan kesalahan. Jika kita bersedekah maka itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sholat malam, kesempatan kita di bulan Ramadan sangat besar sekali karena kita setiap hari makan sahur, ya, maka kita luangkan waktu untuk sholat malam. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan dalam hadis ini tentang Rasul Amri, Rasulullah Rasul Amri wa amudihi, pokok dari segala sesuatu dan tiangnya. Apa yang boleh sampaikan bahwa Rasul Amri adalah al-Islam. Pokok dari segala sesuatu itu adalah. Kemudian Rasulullah menyampaikan wa amuduhu, tiangnya Islam apa itu? As-sholat. Tiangnya Islam adalah sholat. Nah, orang ketika seorang muslim ketika sholat berarti dia seorang muslim ketika meninggalkan sholat dia merupakan, karena sholat adalah tiang dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang pentingnya kita menjaga lisan. Karena lisan ini menentukan. Bukan. Seseorang itu ketika orang itu baik, maka apa yang dia ucapkan. Ketika orang itu buruk, maka yang dia ucapkan adalah keburukan. Maka Rasulullah menyampaikan di sini, ya, Rasulullah menyampaikan di sini, beliau menyampaikan, ya, ketika menyebutkan tentang lisan, ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa oleh Allah, ya, atas apa yang kami ucapkan? Kata Rasulullah, iya jelas. Orang itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia ucapkan. Ketika sebuah kebaikan, maka buat yang dapat pahala, dimasukkan ke dalam surga. Ketika apa yang diucapkan keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa. Nah, itu bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Rasulullah
ketika menyampaikan terkait lisan menyampaikan Pak akhoda bilisani, kemudian beliau memegang lisannya, kemudian kufa alaika, tahanlah dari perkataan. Jadi Rasul mengingatkan, kamu yang lisanmu mengucapkan perkataan yang karena itu bisa buat kita mendapatkan siksa dari Allah. Dan yang terakhir, mohon maaf, kata satu lagi, biar bisa hantar sesuai dengan jadwal kita. Hadis yang ke-30 yang berjudul Rambu-rambu Allah. An Abi Ta'labata Al-Khushani Jurdub bin Nasir radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala faradu faraido fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahiha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhadu anha. Haditsul hasanun wa huddaruqutni wa ghairu. Dari Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nasir radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya. Allah Ta'ala menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Allah Ta'ala mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Allah Ta'ala mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang bagi kalian dan bukan karena lupa, maka janganlah kalian mencari-cari tentangnya. Hadis hasan riwayat Ad-Daruqutni dan yang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita pentingnya kita menjaga kewajiban-kewajiban yang sudah Allah, karena Allah itu menetapkan kewajiban-kewajiban yang hendaknya kita jaga, kita lakukan, tidak kita abaikan. Di amalan-amalan wajib hendaknya kita lakukan. Ada yang wajib itu ada yang wajib, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain artinya setiap muslim, setiap muslimah wajib melakukannya. Fardu kifayah yang artinya adalah kewajiban yang sifatnya ketika sedang dilakukan oleh sebagian umat Islam di suatu tempat, maka berbagi yang lain. Contohnya adalah mengurus jenazah. Ketika di suatu tempat ada orang meninggal, kemudian sebagian orang muslim di situ sudah mengurus jenazah tersebut, maka berbagi yang lain. Tapi ketika di situ tidak ada yang mengurus satupun jenazah tadi, tidak ada yang mengurus jenazah tadi satupun, ya, tidak ada satupun yang mengurus jenazah tadi, dan seluruhnya. Kemudian Allah juga menetapkan beberapa batasan-batasan. Ada batasan-batasan yang hendaknya itu tidak kita langgar. Ya, hendaknya tidak kita langgar. Yang kalau dilanggar maka bisa menyebabkan orang yang melanggarnya mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Had di dunia. Contohnya orang yang curi, orang yang berbuat zina, orang yang minum minuman keras, maka pelakunya akan mendapatkan hukuman had di dunia ini. Maka hendaknya kita menjauhi batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, terkadang Allah Subhanahu wa taala itu mendiamkan sesuatu yang itu adalah sebagai rahmat dan maka ketika Allah tidak menjelaskan sesuatu, maka jangan kita tanyakan tentang sesuatu itu. Karena orang itu kalau banyak tanya terhadap hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Allah, maka itu terkadang membuat kita semakin seperti Bani Israil. Ketika Allah perintahkan untuk beli seekor banyak tanya. Padahal kalau itu sudah dilakukan, kalau perintahnya untuk membeli sapi sudah disembelih saja, nggak banyak tanya. Maka sudah. Tapi mereka banyak tanya warnanya,
kemudian sapinya itu yang jenisnya seperti apa, maka semakin berat. Maka ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mendiamkan sesuatu itu bukan karena Allah lupa, bukan. Karena Allah itu nggak pernah lupa. Tapi karena itu sebagai bentuk kasih sayang kepada kan, jangan banyak menanyakan sesuatu yang itu tidak penting. Kalau sesuatu penting, yang penting silakan. Tapi sesuatu itu yang tidak penting, tidak ada gunanya dalam kehidupan kita, ya tidak bisa kita. Kalau ada orang kenapa kok sholat isya itu? Kenapa sholat maghrib itu? Kenapa sholat subuh pagi-pagi kok